miliar dolar Amerika Serikat. Tapi, untuk mengolah bahan mentah atau raw material, Indonesia harus membangun dan juga meningkatkan jumlah smelter yang ada di dalam negeri. Yang jadi pertanyaan, kamu udah tahu gak sih smelter itu apa? Wah, Mbak tahu gak hilirisasi ini apa? Nggak tahu, Mas. Tapi pernah dengar gak? Nggak, belum. Kalau smelter? Belum juga. Mas Haji udah dengar pemerintah nih bahas soal hilirisasi dari bertahun-tahun lalu? Kurang tahu dah saya. Kurang tahu. Kalau smelter? Kurang tahu. Smelter itu tempat penampungan hasil tambang sebelum dikirim ke buat produksi. Ya. Perkembangan Indonesia udah tahu seperti apa smelter? Perkembangannya kayaknya masih dalam taraf pengembangan ya. Yang saya tahu sih itu. Dan itu dia tadi tanggapan masyarakat mengenai smelter, dan ternyata masih banyak yang belum tahu ya apa itu smelter. Istilah smelter berasal dari proses smelting yang artinya adalah ekstraksi biji logam murni yang berasal dari bumi. Otomatis smelter adalah tempat untuk proses smelting tersebut. Dan kalau kita lihat smelter ini tempatnya berada di mana? Smelter berada di perusahaan-perusahaan penambang mineral logam seperti untuk penambangan emas, lalu juga ada bauksit, ada juga besi, dan masih banyak lagi. Sehingga pemirsa, apakah kamu sudah tahu apa itu smelter? Gini deh, supaya lebih mudah, gimana kalau kita bahas smelter dan juga proses smelting ini dengan kopi. Nah, bayangkan kalau misalkan saya menanam dan juga memanen biji kopi ini, dan saya menjual kepada kamu untuk 15 gram atau cukup untuk satu cangkir ini senilai Rp10.000. Cuma karena saya suka minum americano, saya selalu beli kopi satu cangkirnya Rp40.000. Tanpa saya sadari, ternyata toko kopi yang menjual americano ini adalah toko kamu. Secara tidak langsung, saya rugi sekitar Rp30.000. Yang membedakan antara saya dengan kamu adalah kamu punya ilmu untuk membuat americano dan juga kamu punya teknologi yang mendukung itu, yakni adalah coffee grinder. Nah, coffee grinder ini kita ibaratkan sebagai smelter. Ya, Undang-Undang Minerba bahkan mengatur para perusahaan penambang untuk wajib memiliki smelter. Karena proses smelting, maka hasil tambang akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Fungsi smelter sangat penting untuk meningkatkan kadar kandungan logam yang memenuhi standar sehingga bisa meningkatkan nilai jual dari komoditas mineral logam seperti nikel, tembaga, emas, perak, bauksit, besi, mangan, hingga timbal. Untuk mendukung inovasi, pengembangan smelter di Indonesia memang terus dilakukan. Berdasarkan data Kementerian ISDM, Indonesia sudah memiliki 15 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 2 tembaga, 1 smelter mineral besi, dan 1 smelter mineral mangan. Totalnya baru 21 smelter. Angka ini memang tidak bergerak sejak 2021 lalu. Padahal pemerintah sudah menargetkan 53 smelter beroperasi pada 2024 mendatang. Tapi menurut kamu pemirsa, kira-kira kejar gak ya targetnya? Karena kan ini udah tahun 2023. Belum lagi nih ya, Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curhat di depan teman-teman Komisi 6 DPR RI kalau untuk membangun smelter ini butuh dana investasi yang super mahal. Nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada investasi. Tapi untuk bangun satu line itu butuh investasi 250 sampai 300 juta US. Bangun 4 line butuh 1 billion US dollar. Perbankan kita nggak membiayai ini smelter. Andaikan pun mereka membiayai, equity-nya minimal 30 sampai 40%. Dari mana anak-anak ini punya smelter kalau begini? Sementara bank asing itu equity-nya hanya 10% dengan bunga yang kecil. Nah, ini dia PR atau pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh pemerintah. Mulai dari faktor pendanaan, lalu juga pencarian investasi, menjaga suplai barang, termasuk juga menjaga lingkungan agar tidak ada kerusakan pasca pembangunan smelter. Dan pemerintah tentunya perlu mengawasi dari hulu sampai hilir secara runut. Jangan cuma melihat satu sisi aja agar hilirisasi ini bisa terlaksana dengan cepat dan juga tepat. Tim Liputan CNBC Indonesia.
Ya pemirsa, selanjutnya kita simak informasi seputar komoditas di mana pergerakan harga emas pada pekan ini diperkirakan akan sedikit stagnan setelah emas menjalani pekan roller coaster pada minggu lalu. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan sebesar 0,28% pada perdagangan terakhir pekan lalu. Secara keseluruhan, harga emas menguat 0,07% di pekan lalu. Artinya harga emas mampu menguat selama 2 pekan beruntun karena pekan sebelumnya juga naik 30%. Emas menjalani pekan penuh guncangan karena pelaku pasar menunggu pengumuman kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed pada pekan lalu. Emas sempat menguat di awal pekan tetapi kemudian ambruk beruntun pada Selasa hingga Kamis maksud kami sebelum menguat di hari Jumat. Dan di pekan ini emas diperkirakan akan menghadapi pekan yang relatif tenang. Pasalnya tidak ada data ekonomi besar yang akan dirilis di sepanjang minggu ini.